Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan khotbah hambanya Evangelis Daud Tony. Mari persiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan oleh beliau dapat membuat iman kita bertumbuh dan kita semakin berani berhadapan dengan iblis dan pengikut-pengikutnya, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Selamat mendengarkan. Semua ilmu hitam itu harus masuk melalui satu pintu, yaitu sugesti. Apa saudara? Dan masuk melalui namanya alam bawah sadar. Alam sadar manusia itu 20% dan alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita bisa teringat dan terkenang kembali di masa-masa lalu. Karena alam bawah sadar manusia 80%. Dan yang disebut komunikasi batin, komunikasi roh, itu berhubungan dengan alam bawah sadar. Apa saudara? Dengan apa saudara? Alam bawah apa? Alam bawah sadar. Nah, semua kekuatan mistik, kekuatan gaib harus masuk melalui satu pintu itu, yang disebut alam bawah sadar. Ini disebut apa saudara? Yang disebut kekuatan batin. Makanya orang itu kalau belajar ilmu mistik pasti belajar namanya konsentrasi, dengan penyatuan alam, penyatuan pikiran untuk masuk ke alam bawah sadar. Makanya kalau komunikasi dengan kuasa gelap rata-rata lewat melalui mimpi atau bisikan gaib. Nah, bisikan gaib berhubungan dengan apa? Alam bawah sadar. Dan masuk melalui pintu yaitu namanya sugesti. Sugesti itu apa? Suatu keyakinan yang belum tentu benar. Beda dengan iman. Iman adalah suatu keyakinan, kepercayaan yang pasti benar. Itu namanya iman. Nah, kalau sugesti itu belum tentu benar. Apa saudara? Belum tentu apa? Belum tentu apa? Belum tentu benar. Nah, ini beda antara sugesti dengan apa? Iman. Dan semua kekuatan mistik itu kalau dikirim itu pasti ada ciri khas dan tandanya. Nah, kalau bunyinya seperti benda meletus, wah, tetapi tidak ada bendanya di atap rumah, itu adalah jenis ilmu santet. Kalau di Bali namanya apa? Leha. Itu adalah ilmu untuk apa? Membunuh. Apa adalah? Membunuh atau bikin jatuh sakit parah. Tapi tidak ada bendanya. Dan yang mendengar itu adalah yang dituju. Jelas? Nah, dan udah tahu orang yang tidur di lantai tidak kena santet itu, karena ada namanya unsur logam. Karena apa saudara? Setengah meter tanah. Jelas saudara? Nah, tapi kena masuk angin. Makanya sampai ada yang tidur di itu lantai itu, tapi ingat bukan tingkat loh, harus di bawah saudara. Karena di bumi ini ada namanya gaya gravitasi. Nah, semua santet jenis ledakan itu ada namanya unsur logam yang digunakan. Jelas? Nah, dan orang yang suka tertawa, hati gembira, tidak bisa kena. Tapi jangan ketawa sendiri. Namanya edan. Ngomong sebelahnya, kamu edan enggak? Jelas? 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 Nah, ingat adalah hati yang gembira. Nah, kalau bunyinya dep, seperti pasir menyebar sekitar jendela atau sekitar pintu, kayak pasir menyebar, tiba-tiba ada pasir dan ada bau menyengat. Nah,
kayak bau busuk, lewat aja. Tapi kalau bau busuknya menetap, itu bau God. Jadi langsung bleng. Nah, bleng itu jenis adalah untuk bikin bangkrut atau menutup masa depan. Jelas? Untuk bikin bangkrut atau menutup apa? Masa depan. Namanya menutup masa depan, bikin sial, bikin bangkrut. Kalau bunyinya sreng dor, itu mercon. Dan satu kekuatan mistik apapun, ilmu hitam, kekuatan mistik itu pasti bermain di alam bawah sadar. Nah, bagaimana supaya kita tidak kena kuasa gelap dan terkena ilmu hitam? Yang pertama, ikutin saya semua, jangan meyakini, mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang hidup atau komunikasi arwah. Kenapa? Karena semua kekuatan mistik ilmu hitam pada waktu dikirim akan menyamar menjadi orang yang sudah mati yang terdekat. Misalnya datang jadi kayak anaknya, tapi daripada papi di sini susah, ikut saya, bahagia. Dia bangun dari tempat tidurnya, percaya itu arwah anaknya. Pada itu percaya itulah roh itu masuk melalui apa? Langsung masuk alam bawah sadar. Baru benda-benda yang dikirim masuk dalam badan. Tidak lama, 40 hari, maksimal 3 bulan pasti mati. Tapi kalau tidak percaya, itu arwah anaknya lolos. Kan harus ada namanya sugesti. Jelas? Jelas? Atau mimpi gigi tanggal 1. Wah, mati gigi. Sekalipun kau mimpi gigi rontok habis semua, tidak ada masalah. Atau nebang pohon atau mandi telanjang. Wah, sial bangkrut. Waktu dia percaya itu sebagai tanda nasibnya dia, roh kebangkrutan baru bisa masuk. Karena segala sesuatu harus ada namanya pintu untuk masuk. Jelas? Jelas? Nah, supaya tidak kena ilmu hitam, jangan meyakini, mempercayai ada hubungan dan komunikasi arwah. Itu nomor 1. Karena semua kekuatan mistik pasti menyamar menjadi itu. Kok tahu Pak? Kan bukunya sendiri. Jadi tahu praktiknya apa sebelum bertobat. Nah, jelas? Ingat, kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Menunggu Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan itu ke dunia orang mati, dunia arwah, untuk menunggu hari penghakiman, terpisah di antara orang hidup. Nah, tidak keluyuran jalan-jalan cari bakpao, siomay, setelah itu babi goreng, terputus. Jadi kalau ingin lolos dari semua ilmu hitam, harus jangan meyakini itu kuncinya. Oke, jelas? Kedua, ketakutan. Apa saudara? Apa saudara? Semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu mengambil energi negatif manusia untuk diubah menjadi penglihatan. Apa saudara? Orang yang takut setan pasti ketemu setan. Ngomong sebelahnya, kamu setan bukan? Ingat, orang yang takut setan pasti ketemu apa? Setan. Orang yang takut setan pasti ketemu apa? Setan. Semua penampakan setan di seluruh dunia itu mengambil menggunakan mitos budaya kepercayaan setempat. Wujud asli setan sampai detik ini tetap malaikat, malaikat kegelapan. Jelas? Apa saudara? Malaikat apa? Kegelapan.
Dan di dalam penampakannya menggunakan apa? Penyamaran. Melalui apa? Mitos, budaya, kepercayaan setempat. Makanya setan Indonesia beda dengan setan Amerika. Karena mitos kepercayaannya beda. Makanya setan Indonesia makannya kembang. Setan Amerika makanya apa? Hotdog. Beda mitos, beda budaya. Jelas? Karena semua penampakan itu tergantung apa? Mitosnya, kepercayaannya, legendanya. Dari situlah sisi ketakutannya untuk diubah menjadi Misalnya di pinggir jalan sana dipercaya ada kepala terbang. Orang takut ke situ. Nah, dari energi ketakutannya diubah jadi penglihatan. Sehebat-hebatnya pusaka, jimat atau mantra apapun, kalau yang memegang tidak percaya, maka kekuatan pusaka jimat itu tidak berfungsi. Ingat, jimat-jimat yang ada di Indonesia dipuja-puja, disembah-sembah. Belanda tidak percaya jimat-jimatan, darah dibawa disita sama Belanda untuk mainan apa? Arkeologi, betul? Museum Belanda sana lebih lengkap, betul? Wah, lagi, kenapa? Tidak percaya. Semua kekuatan mistik itu kelemahannya adalah, ikutin saya semua, yang ada dianggap tidak ada. Artinya tidak dianggap ada kekuatannya. Itu kelemahannya. Nah, pada waktu meyakini itu ada minus, makanya dukun-dukun yang ilmu kebal zaman Belanda ditembak londo mati kabeh. Karena Belanda tidak percaya, jedok mati. Pada waktu praktek, pada waktu teori, pada waktu praktek ini beda dengan teorinya. Waktu teorinya itu selalu di tempat latihan. Nah, yang dicoba, yang nyoba itu harus sugesti dulu. Ada sugestinya baru diambil menjadi benteng pertahanan dia. Tapi kalau yang nyoba itu tidak percaya, jedor, selesai. Jelas? Ini ada cerita anak sekolah minggu di satu perguruan, itu perguruan tenaga dalam. Wah, pukul gini jarak jauh ambruk gitu loh. Pukul ambruk gitu loh. Wah, ini master gurunya praktek. Dengan bangga dia ngomong, itu pakai sandal. Sandalnya dimantrai, tenaga dalam kekuatan mistiknya dimasukkan dalam sandal itu. Murid-muridnya ngangkat sandal itu tidak bisa. Nah, itu di lapangan. Nah, sekitar lapangan itu ada tempat sekolah minggu. Nah, ada anak sekolah minggu yang paling nakal, yang paling bandel. Sampai guru sekolah minggunya tobat berkali-kali. Nakal banget anak itu. Lepas dari pengamatan pengawasan guru sekolah minggu, dia lari di sekitar lapangan. Dia lihat orang-orang besar itu rebutan apa. Karena dia anak nakal dan jahil, dia nemuin di situ. Dipegang sandalnya, dilempar. Apa yang terjadi? Itu gurunya tenaga dalam itu sama muridnya ikut sekolah minggu semua. Nah, salah satu yang ikut perguruan itu bertobat soal kitab cerita. Saya bertobat gara-gara anak bandel itu. Kenapa? Karena anaknya tidak tahu. Selesai. Tidak ada sugesti. Jelas, sehebat-hebatnya pusaka apapun, pada waktu yang memegang tidak meyakini dan mempercayai, kekuatan itu tidak berfungsi. Karena harus ada namanya min plus. Jelas? Nah, yang ketiga, akar pahit, kecewa, dendam. Apa, saudara? Nah, semua kekuatan mistik itu unsur api kegelapan. Dipercaya sebelum saya bertobat, jin, setan, pri, perayangan tercipta dari unsur api.
Perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan setan, karena segala awal yang diciptakan Tuhan adalah baik. Tuhan menciptakan malaikat, sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, jadilah setan. Nah, namanya api kegelapan. Orang kalau kecewa, akar pahit, dendam, pasti ada namanya anasati, akar pahit, susah tidur. Betul? Nah, satu unsur dengan apa? Api kegelapan, roh itu bisa masuk. Maka Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Amin. Amin. Nah, yang keempat, orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Nah, apa hubungan orang pelit dengan ilmu hitam? Ada, saudara. Ada, saudara. Apa rahasianya? Apa, saudara? Apa rahasianya? Ini rahasianya. Semua penangkal, penolak bala, semua kekuatan hitam, sekalipun kiriman dukun ilmu hitam model apapun, pasti penangkal dukunnya juga ilmu putih. Ilmu hitam, ilmu putih itu tergantung yang memakai, tapi setannya sama. Dia adakan apa? Bancaan selamatan. Tahu, saudara? Makan bersama orang-orang miskin. Nah, supaya apa? Ada hukum takdir di sini. Siapa yang menabur, dia menuai. Saudara, ingat saudara, siapa yang menabur, dia yang apa? Menuai. Saudara, hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua umat manusia. Dan setan tahu, setan tidak ada ilmu baru. Ingat jangan, ngomong sebelahnya, tidak ada ilmu baru. Dia tahu firman Tuhan. Dia mencoba Yesus juga pakai Alkitab. Nah, artinya apa? Pakem takdir, artinya suatu garis yang digariskan oleh takdir. Makanya aliran dukun model apapun, untuk penangkal ilmu hitam, langkah pertamanya dia ngejak ritual makan bersama orang miskin. Di Bali juga pasti itu, betul? Betul? Karena itu adalah salah satu penangkalnya, yaitu hukum tabur tuai. Jelas? 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 Nah, setelah saya bertobat, baru saya paham, orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Itu hukum Tuhan. Betul? Nah, waktu saya belajar ilmu namanya ilmu babi ngepet, karena saya dulu kan belajar ilmu Singolodoyo, berubah jadi harimau. Nah, setelah itu ada bagian ilmu namanya babi ngepet. Itu baca mantra, cukup langsung jadi babi. Nah, saya mau ajar itu semua. Nah, waktu itu saya nyoba rumahnya orang, sedot, itu selokan airnya ada, langsung emas, uang, harta, sedot semua. Karena saya dulu belum bertobat, tidak mau nyuri-nyuri itu, tak balikin. Tapi sekarang waktu itu daerah tak balikin. Saat itu saya punya ada ide, itu sebelum saya bertobat ya, gimana kalau nyoba ngerampok bank gitu. Kan udah nyoba rumahnya orang, naik tingkat kedua bank, betul enggak? Kan sekali jalan, kalau bank aja sekalian gitu daerah. Itu ada namanya Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Udah jadi babi, tak sedot airnya, selokannya mental, sedot mental, gagal, bobol Bank BRI. Maka berbahagialah nabung di BRI. Ngop kembali ke tempatnya guru saya. Saya tanya guru saya, guru, kenapa saya gagal bobol bank? Rumah orang bisa, kok bank nggak bisa?
Kamu itu goblok banget. Dari Adam Bowo sampai kamu, nggak ada babi ngepet tuyul bobol bank, kecuali kamu katanya. Kenapa? Bank tidak bisa dibobol babi ngepet sampai ngepot, tuyul sampai ngundung. Kenapa? Karena di bank itu uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Jelas? 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 Uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi apa? Nggak bisa. Nah, orang bisa dikirimin ilmu bangkrut, mati rezeki, itu kalau orangnya pelit. Kalau orangnya tidak pelit, nggak bisa. Ada hukum takdir di sini. Saya rasa malam ini persembahan berubah. Waktu mau ngasih kolektor, dia lihat di belakang, nguk. Ingat, ada hukum takdir di sini. Apa saudara? Ada hukum apa? Ada hukum takdir. Dan hukum takdir itu tidak bisa dilawan. Ingat, nasib ditentukan oleh keputusan kita, tapi takdir tidak bisa berubah. Takdir itu apa? Manusia lahir, manusia mati. Betul? Itu takdir. Tapi kalau orang ingin kaya atau miskin, nasibmu ditentukan keputusanmu. Itu beda. Nah, kalau yang saya omongkan ini adalah takdir. Orang yang suka menabur, suka menolong, nggak bisa. Dan itu garis sudah. Itu beda dengan nasib. Jelas? Jelas? Jadi supaya tidak kena ilmu hitam harus apa adalah? Maka Alkitab itu ada namanya perpuluhan, ada persembahan kasih. Itu adalah penolak, penangkal ilmu hitam. Alkitab berkata apa? Membuka tingkat-tingkat langit. Artinya apa? Itu garis takdir. Tidak bisa dilawan. Sehebat-hebatnya dukun apapun, tidak bisa ngirim bangkrut seseorang yang suka nolong memberi. Waktu saya dipanggil almarhum Ibu Ani Yudhoyono, dia tanya sama saya, Mas, gimana supaya tidak kena ilmu santet? Mudah Ibu. Ibu banyak sedekah, banyak nolong orang. Udah, selesai. Untuk orang yang bukan Kristen, dilawan dengan apa? Garis takdir. Makanya ada orang-orang tidak bisa dikirim santet. Kenapa? Ada garis ini. Ingat saudara, itu yang disebut namanya keadilan yang maha kuasa. Ingat saudara, orang baik, orang jahat, semua bisa merasakan datangnya malam dan datangnya siang. Betul? Karena karena keadilan pula ada yang namanya garis apa? Takdir di sini. Jelas? Nah, yang kelima, ini yang terpenting dari semuanya. Kalau kita percaya Yesus hidup dalam Tuhan, roh yang ada dalam diri kamu lebih besar. Amin. Itu lebih dari yang keempat tadi. Adanya protek pelindungan Tuhan. Nah, ini pengecualian. Nah, jadi mulai hari ini jangan ada akar pahit dalam hidup. Ngomong sampingnya, kamu pelit enggak? Ngomong sebaliknya, ngomong, ingat tuyul menunggu. Ingat, makanya ada ritual-ritual apa? Bacaan selamatan untuk orang-orang miskin maka itu sebenarnya garis takdir. Dan itu tidak bisa dilawan. Jelas? Orang yang suka menolong dan suka memberi. Makanya saya bisa menolong orang Muslim maupun orang Hindu. Karena apa? Karena saya tahu rahasia ini. Oh, Bapak Hindu? Oh ya, caranya ini. Selesai. Sering banyak yang nelpon saya, Hindu juga, Muslim juga nelpon, Pak gimana caranya? Oh ya, oh lawan dengan ini, garis tak. Nah, Bapak
Muslim, oke, sedekah, selesai. Tapi di antara 4 itu ada lebih hebat, hidup di dalam Tuhan. Ada Roh Kudus, terang yang menyinari kegelapan. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini dari awal sampai selesai. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony dapat memberkati kita semua. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan di benak sahabat yang belum terjawab dalam video ini, sahabat dapat menulis pertanyaan tersebut di kolom komentar. Kami akan menjawab pada video-video berikutnya. Terkait dengan kuasa gelap yang sudah dipaparkan oleh hambanya secara gamblang, kita harus semakin berani menghadapi iblis dan kuasanya. Iblis adalah malaikat yang dibuang Tuhan, malaikat jatuh, malaikat yang ditolak keberadaannya di surga oleh Allah, malaikat yang sudah tidak dapat tempat lagi di sisi Tuhan, dan malaikat ini tidak diampuni Tuhan lagi, sehingga dia harus mencari pengikutnya sebanyak-banyaknya, yaitu manusia yang diciptakan oleh Allah. Dia ingin manusia menjadi pengikutnya yang setia, dan dia tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Dia akan dibuang dalam lautan api yang menyala-nyala beserta nabi-nabi palsu. Dia bekerja keras menjelang kedatangan Tuhan ini untuk menjatuhkan orang percaya, untuk menyesatkan orang percaya, dan termasuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jikalau kita orang percaya bisa disesatkan atau bisa dipengaruhi, apalagi mereka yang belum percaya Yesus. Jadi saran saya, marilah kita membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim, lebih serius. Mari bukan saja menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, tetapi kita juga harus mempelajari firman Allah, kitab suci, agar kita tahu apa isi hati Tuhan, agar kita tahu apa perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita tidak paham janji Tuhan, tidak paham firman Tuhan, tidak paham rencana Tuhan. Apabila itu terjadi, maka iblis sangat mudah untuk mengkecoh atau menyesatkan kita. Dia bisa pakai siapa saja untuk menjatuhkan kita. Iblis itu bukan lawan yang sembarangan. Dia itu adalah malaikat yang cerdik. Dia punya banyak cara, sahabat, untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Dia bisa bergerak di berbagai medan, sahabat. Dia bisa bergerak di keluarga kita untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita tidak harmonis lagi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Anak-anak kita akan dia goda untuk tidak hormat kepada orang tua, untuk hancur dalam kehidupannya sehingga tidak punya masa depan. Lalu orang akan menuduh kita sebagai orang tua yang tidak berkualitas karena mempunyai anak yang tidak punya masa depan. Kalau kita menang di keluarga dan tidak tergoda, tetap bisa membangun keluarga yang takut akan Tuhan, maka iblis akan pindah medan dan dia akan ubah strategi. Dia bisa pindah di tempat pekerjaan kita. Dia akan pengaruhi kita untuk menjadi orang yang iri, dengki kepada lawan
bisnis kita atau teman kerja kita atau partner kita, dan dia akan membuat kita sombong, saling mensikut satu dengan yang lain, supaya kita jatuh dalam dosa dan menjadi orang yang arogan. Namun apabila kita bisa tetap berkenan di tempat pekerjaan kita, maka dia akan pindah medan. Dia akan bergerak di tempat pelayanan kita. Sekalipun kita pelayanan, iblis tidak akan pernah khawatir jikalau kita melayani dengan tujuan uang, atau melayani dengan menggunakan topeng, atau melayani dengan tidak tulus. Iblis tidak akan khawatir selama kita melayani dengan sembarangan. Tapi iblis takut apabila kita melayani dengan tulus tanpa pamrih hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka iblis akan berhenti untuk sementara di medan pelayanan kita. Namun faktanya tidak sedikit orang yang terjebak di pelayanan. Orang ada yang mencari muka supaya dilihat orang hebat. Ada orang yang mencari kemuliaan diri sendiri. Dia lupa bahwa melayani adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hati-hati sahabat, kalau kita melayani pastikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tidak sedikit jemaat Tuhan atau pelayan Tuhan di gereja saling membenci karena ketersinggungan. Kita harus peka bahwa apa yang terjadi bersifat negatif di gereja, di pelayanan, itu datangnya dari si jahat. Jikalau kita menang dalam pelayanan, melayani dengan sungguh-sungguh, dia bisa bekerja di medan hobi kita atau di tempat hobi kita, supaya kita juga jatuh dalam dosa. Dia bisa utus siapa saja untuk menggoda iman kita. Yang cowok mungkin iblis bisa utus wanita supaya tergoda dari segi hawa nafsu. Yang perempuan juga iblis bisa utus laki-laki supaya bisa tergoda dari segi hawa nafsu. Jadi kita harus tahu dimanapun iblis bekerja, apapun medannya, kita harus bisa mengenali ciri-ciri iblis sedang bekerja. Ingat, iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Artinya, iblis bisa bekerja secara halus sampai orang mengira itu bukanlah iblis, tetapi Tuhan. Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan bersaksi dengan ucapan, "Aku diberkati Tuhan, Tuhan menolongku," tapi dia melakukan neraca serong dalam usahanya. Dia melakukan tipuan secara halus dalam bisnisnya. Apakah ini betul-betul diberkati Tuhan? Ciri-ciri berkat Tuhan itu harus kita terima berdasarkan perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Tidak mungkin berkat Tuhan datang dari tindakan yang salah, tindakan yang melanggar firman Tuhan. Jadi sahabat, jangan mengataskan nama Tuhan. Dikit-dikit ini dari Tuhan, ini berkat dari Tuhan. Padahal cara yang kita lakukan salah. Kita menindas orang susah, kita menindas orang miskin, kita mempekerjakan orang dengan cara yang brutal. Tidak penuh kasih, tidak ada pertolongan untuk mereka yang susah. Ingat, kita juga harus menjadi garam dan terang dunia. Pastikan orang sekitar kita bisa melihat Tuhan Yesus melalui perbuatan kita, melalui gaya hidup kita. Jikalau tidak, atau orang tersandung dengan sikap kita, dan kita mengatasnamakan Tuhan memberkati kita, itu sebenarnya omong kosong. Sahabat sedang tidak paham
berkat Tuhan yang sebenarnya. Berkat Tuhan itu sejalan dengan perbuatan positif kita. Nggak mungkin perbuatan positif bisa menghasilkan berkat yang negatif. Nggak mungkin juga perbuatan negatif menghasilkan berkat yang positif. Yang benar itu perbuatan positif pasti akan mendatangkan berkat yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Dan sahabat khotbah populer, saya perlu ingatkan, jangan sekali-kali sahabat mengkombinasikan Tuhan dengan kuasa gelap. Banyak sekali anak Tuhan atau hamba Tuhan yang melakukannya, tapi sahabat tidak boleh mengikuti hal tersebut. Kalau sahabat mengandalkan Tuhan, pastikan mengandalkan Tuhan saja. Pastikan berserah kepada Tuhan saja. Jangan juga dikombinasikan dengan iblis. Contoh, beberapa anak Tuhan yang pernah saya tahu dan dia Kristen. Dia minggu ke gereja, dia sering berdoa, tapi tatkala anaknya sakit atau keluarganya sakit atau usahanya bangkrut atau apa saja yang intinya ada masalah dalam hidupnya, dia pergi ke paranormal untuk bertanya, bahkan meminta solusi agar masalahnya terselesaikan atau masalahnya menemukan jalan keluar. Inilah kombinasi yang sesat. Terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Ingat itu sampai kapanpun. Jangan mengkombinasikan kutuk dengan berkat, Tuhan dengan iblis. Kalau sudah terlanjur, bertobatlah, jangan lakukan lagi. Karena kita hanya membuat masalah dan mengundang kutuk akan hadir dalam hidup kita. Dan Tuhan akan angkat tangan dalam segala kehidupan kita, dalam segala pergumulan kita, apabila kita turun tangan untuk melibatkan kuasa gelap. Tapi kalau kita angkat tangan berserah kepada Tuhan, maka dia turun tangan. Jikalau ada keluarga kita, teman kita, atau siapa saja yang kita tahu terlibat dalam penggabungan ini, yaitu melibatkan Tuhan dan kuasa gelap untuk menyelesaikan satu masalah, maka tegurlah dengan kasih. Ingatkan dia, jangan sampai dia tersesat, jangan sampai dia binasa, jangan sampai dia menerima kutuk. Karena kalau bicara kutuk, bukan orang itu saja yang akan menerimanya, tetapi anak-anaknya juga bisa menerima, bahkan cucunya, bahkan orang-orang terdekatnya, apabila tidak bertobat. Itu sebabnya apabila ada orang tua kita atau nenek kita yang sedang bersekutu dengan iblis, kita harus bertobat, maka kutuk itu tidak turun atas kita. Tapi kalau kita tidak bertobat juga, maka akan turun dan kita akan menanggung kesialan, malapetaka yang diterima orang tua atau nenek kita. Jadi jangan diamkan mereka yang tersesat. Kita ingatkan, kita bantu supaya mereka menemukan jalan yang lurus. Ingat, jalan yang lurus hanya ada dalam Yesus Tuhan. Yesus Kristus adalah jalan yang lurus, atau jalan kebenaran, atau jalan keselamatan. Hanya Yesuslah yang bisa menghancurkan kuasa iblis dengan segala tipuannya, karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, sahabat khotbah populer, jangan ragu-ragu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sahabat akan diselamatkan.
dosa sahabat akan diampuni. Kutuk-kutuk leluhur, kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk orang tua yang diwariskan kepada kita akan terputus, karena ada kutuk masa lalu yang harus dibereskan, termasuk juga kutuk masa depan, sehingga kita bisa berjalan bersama Tuhan bebas dari kutuk, dan kita akan diberkati beserta keturunan-keturunan kita. Ini adalah janji Tuhan. Apakah sahabat percaya? Jikalau sahabat percaya, silahkan isi di kolom komentar dengan kalimat "Aku percaya kepada janji dan penyertaan Tuhan". Bagi sahabat yang punya masalah, izinkan saya berdoa buat sahabat pendengar. Aminkan doa yang saya sampaikan ini. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa buat setiap pendengar YouTube Khotbah Populer, siapapun mereka yang mendengarkan pesan ini, yang mau berdoa bersama hamba-Mu, kiranya Tuhan menolong mereka semua, membuka jalan keluar atas setiap masalah-masalah hamba-Mu yang mendengarkan video ini. Apapun masalah mereka, baik itu sakit penyakit, masalah utang piutang, masalah keributan, masalah keretakan rumah tangga, masalah kuasa gelap, atau apapun itu Tuhan yang mungkin hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu dengan lengkap, tapi Tuhan yang tahu, maka Tuhan menolong. Engkau El Shaddai, Engkau Allah Yehova Jireh akan membantu setiap hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini. Dalam nama Yesus, setiap pendengar diberkati oleh Tuhan, dan kuasa iblis dihancurkan demi nama Yesus. Dan bagi pendengar yang belum diselamatkan, yang belum bertobat, jamah hati mereka supaya mereka bisa percaya dan menerima Yesus seperti kami menerima Tuhan Yesus. Hancurkan kutuk keturunan di masa lalu, hancurkan kutuk di masa depan, sehingga setiap pendengar kami semua hidup dalam berkat Tuhan yang bergelimang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami percaya Engkau telah menjaga dan melindungi kami, bahkan telah menyelamatkan kami dari ancaman apapun, termasuk iblis maupun api neraka. Kami percaya kami akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya di surga yang mulia. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Oke sahabat, saya pikir ini saja yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan segala kelimpahannya.